Selamat sore, selamat berkumpul kembali, bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Yang pada sore hari ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh, yang berjudul Yang Paling Hina Ini. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan atas waktu yang indah yang masih Tuhan berikan untuk mempelajari firman-Mu, di mana sore hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama saudara-saudara kami. Biarlah Roh-Mu yang suci yang boleh menuntun kami, agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh berguna dalam kehidupan iman percaya kami. Untuk itu, biarlah Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada sore hari ini, pada saat ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan yang berjudul, sekali lagi saya sampaikan, Yang Paling Hina Ini. Apa kira-kira artinya, maknanya, judul pelajaran ini? Marilah kita ikuti bersama-sama. Ada beberapa poin. Yang poin pertama, sebagaimana yang akan kita lihat pekan ini, karena kita adalah pengelola bisnis Allah, menolong orang miskin itu bukan sekedar pilihan, itu mengikuti teladan Tuhan Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Hidup dan pelayanan Yesus, kebanyakan orang menganggap orang miskin atau menderita karena dosa mereka. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang menderita, anak-anak yatim dan janda, apapun penyebabnya. Dan kasih Yesus seperti itu menunjukkan bukti bahwa kasih Allah yang terbesar membuktikan kemesiasannya. Kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 27. Poin yang kedua, ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Sisa-sisa hasil panen tidak boleh diambil lagi oleh pemiliknya. Sisa-sisa hasil ladang itu adalah bagian orang miskin, anak yatim dan janda dan sebagainya. Janji Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Amsal 28 ayat 27. Raja Daud mencatat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan mereka pada waktu celaka. Mazmur 41 ayat 2. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu mengenai orang muda yang kaya. Orang muda itu gagal mengikut Yesus karena dia lebih mengutamakan hartanya daripada mengikuti perintah Yesus. Yesus tidak meminta kita menjual harta kita, namun harta kita janganlah menjadi ilah kita. Faktanya bahwa harta kekayaan itu tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan, dan akhirnya orang muda itu kehilangan keselamatan. Di poin yang ketiga, poin yang keempat, Zakeus. Sebaliknya Zakeus adalah orang muda yang kaya juga, tetapi dia rindu bertemu Tuhan Yesus untuk merubah keadaannya. Setelah dia mendengar perkataan Tuhan, maka dia menyampaikan keputusannya. Bahkan dia akan menyerahkan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Dan kepada mereka yang merasa pajaknya ditarik lebih banyak, akan dikembalikan. Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Akhirnya murid-muridnya tidak tahu maknanya, sehingga Yesus menjawab, memberitahu bahwa apa yang tak mungkin bagi manusia
mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membawa orang masuk ke dalam surga. Poin yang kelima, perhatikan Ayub. Tuhan menyebut Ayub orang saleh dan jujur. Ayub tidak menunggu orang menderita datang kepadanya, tetapi dia mencari dan menolong orang-orang yang patut ditolongnya. Dan Ayub menyelidiki perkara-perkara orang lain walau dia tidak mengenalnya dari dekat. Inilah beberapa poin yang telah kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini. Biarlah poin-poin yang sedikit ini boleh direnungkan, karena sebenarnya kita sudah belajar setiap saat, tahap pelajaran demi pelajaran, sehingga jelas, sehingga poin-poin ini hanya menuntun kita kepada penjelasan yang lebih baik. Dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Apabila anak manusia dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang seorang. Demikianlah Kristus di Bukit Zaitun menggambarkan kepada murid-muridnya tentang peristiwa hari penghukuman yang besar itu. Ia menyatakan bahwa keputusan akan diambil atas satu hal bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya. Akan terdapat hanya dua golongan, dan nasib mereka yang kekal akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan yang menderita. Poin yang terakhir, bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk surga. Mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan damai yang suci. Mereka datang dengan puji-pujian pada bibir mereka, dan suatu lagu sambutan terdengar di surga. Setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana. Bapa dari tahtanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Alfa Omega jilid 2 halaman 277. Inilah satu pelajaran atau satu ringkasan yang patut kita renungkan, di mana kita dihadapkan dengan saudara-saudara kita, orang yang menderita, yang miskin dan berkekurangan. Bila mana kita ada kelebihan harta atau hal-hal yang patut, walaupun itu bukanlah harta benda, bukanlah uang dan sebagainya, biarlah kita mempunyai satu kesadaran untuk menolong mereka, mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Inilah satu pelajaran yang patut kita renungkan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.